Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sebagaimana telah kita maklumi bersama yang bahwa kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai beliau. Namun sayang, kita belum pernah melihat dan menatap wajah beliau. Kita tidak tahu secara persis bagaimanakah sifat dan ciri-ciri beliau. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, kata Nabi, maka sungguh ia telah melihat aku. Karena sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai bentukku. Lantas bagaimana kita tahu bahwa yang datang dalam mimpi kita itu adalah baginda Nabi? Bagaimanakah ciri-ciri beliau? Oleh karena demikian, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membacakan tentang hadis-hadis yang menjelaskan sifat dan ciri-ciri beliau tersebut. Sebagaimana tersebut salah satunya di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, yang lahir tahun 209 sampai dengan wafat tahun 279 Hijriah. Yang mana dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini dijelaskan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah postur tubuh beliau, bagaimanakah wajah beliau yang berseri-seri dan sebagainya. Namun kitab ini berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang sulit untuk kita pahami. Maka oleh karena itu kita akan membacakan syarahannya langsung, yaitu kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah ala Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Al-Imam Al-Faqih Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Asy-Syafi'i. Namun sebelum kita membaca syarahan ini, kita terlebih dahulu membaca matan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, beliau berkata, Babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan penciptaan atau kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khalqu bi fathil qa'i wa sukunil lami wal muradu bihi huna suratul insani kal bayadi wat tuli. Al-Khalqu yang terdapat dalam judul ini, kejadian atau penciptaan Rasulullah, maksud Al-Khalqu adalah suratul insan, rupa atau ciri-ciri seorang manusia, seperti putih, panjang, dan sebagainya. Adapun Al-Khuluq, kalau tadi Al-Khalq, sekarang Al-Khuluq. Maksud Al-Khuluq suratuhul batinah kal hilmi wal ilmi. Maksud dengan khuluq adalah rupa manusia secara batin, tidak nampak dilihat, seperti sifat kasih sayang, ilmu, sifat mengetahui dan sebagainya. Itu namanya khuluq, akhlak. Itulah perbedaan khalqi dengan khuluqi. Adapun yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah sifat Rasulullah secara zahir, penciptaan beliau dari segi postur tubuhnya, dari segi wajahnya yang berkilau bercahaya dan sebagainya. Maka Imam At-Tirmizi menjelaskan tentang kejadian atau pencipta Rasulullah tersebut dengan beberapa hadis yang sahih. Antara lain hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqul,
Sesungguhnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mendengar bahwa Anas bin Malik berkata. Sekarang kita baca terlebih dahulu matan hadisnya, nanti akan kita jelaskan matan hadis ini dengan syarahannya langsung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil ahmaq wala bil adam wala bil ja'dil qatid wala bis sabit. Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 syahratan bayda. Ini adalah hadis yang pertama yang terdapat dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka kita akan menjelaskan hadis ini langsung dengan syarahannya insyaallah. Akhbarana Abu Raja, telah menceritakan kepada kami oleh Abu Raja yang nama beliau Qutaibah bin Sa'id, daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, daripada Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqul, sesungguhnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman telah mendengar daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Namun postur tubuh beliau sedang-sedang di antara tinggi dan pendek. Wala bil abyadil ahmaq wala bil adami. Dan warna kulit Rasulullah tidak terlalu putih, pucat pasi, dan tidak pula terlalu kecoklatan. Namun warna kulit baginda Rasulullah sangatlah putih, namun putihnya itu putih kemerah-merahan dan bercahaya. Wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Dan rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Akan tetapi rambut beliau ikal, bagaikan ombak antara lurus dan keriting. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si 40 sanah. Beliau diutus oleh Allah menjadi rasul di umur 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Beliau menetap di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Namun ada riwayat lain yang menyatakan beliau menetap di Makkah selama 13 tahun, dan itulah pendapat yang paling masyhur dan paling sahih. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah. Beliau wafat di umur 60 tahun. Namun pendapat yang paling sahih, wa fi ukhra 30 wa 60 wa hiya asahhuha wa ashharuha. Pendapat yang paling sahih, beliau wafat di umur 63 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tua, akan tetapi uban di kepala atau di jenggot beliau tidak sampai 20 helai. Tidak sampai. Meskipun beliau sudah tua. Bal akal. Akan tetapi lebih sedikit, tidak sampai 20 helai. Bidalili khabar Ibnu Sa'ad, dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Ma kana fi lihyatihi wa ra'sihi illa 17 sya'ratan bayda. Tidak adalah pada jenggot dan kepala Rasulullah atau rambutnya kecuali
yang ada putih atau uban hanya 17 helai saja. Dan hadis Ibnu Umar, kana syaibuhu nahwan min ishrin ay qariban minha. Uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 20 helai, namun belum sampai. Artinya sangat sedikit uban di rambut dan di jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dil ahadits ma yaqtadi anna syaibahu la yazidu ala ashri sya'ratin li iradihi bi sighati jam'il qillah. Namun ada dalam sebagian hadis yang menunjukkan bahwa sungguhnya uban pada Rasulullah tidak lebih dari 10 helai. Karena mereka melihat sighat atau lafaz di dalam hadis tersebut dalam bentuk jamak qillah. Dalam ilmu nahwu jamak qillah jamak yang tidak lebih dari 10. Berarti uban Nabi tidak lebih dari 10. Lakin khassa dzalik bi anfaqatihi. Akan tetapi yang disebutkan oleh mereka tidak lebih dari 10 tersebut itu terkhusus pada bulu di bawah bibir beliau. Bulu anfaqah, bulu di bawah bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil mustadraki an Anas, dan di dalam kitab Al-Mustadrak diriwayatkan hadis daripada Anas. Anas bin Malik berkata, "Lau adattu ma aqbala min syaibihi fi lihyatihi wa ra'sihi ma kuntu uziduhunna ala 11." Seandainya aku menghitung uban di jenggot dan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan melebihkannya, tidak sampai lebih daripada 11 helai. Kata Imam Anas bin Malik. Lakin hadza bin nisbati ila ma yura min sya'rati bitahmin. Akan tetapi penentuan jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di kepala atau di jenggotnya ini hanya sekedar perkiraan saja, terkaan dan dugaan semata, bukan secara pasti. Kenapa? Id yabudu anna sahabiyya yatafahhasu ma fi asna'i sya'rihi bitahqiq. Karena tidak mungkin para sahabat memeriksa secara pasti jumlah bulu atau uban yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafyu syaibi fi riwayatin al-muradu bihi nafyu kasratihi la asli. Jadi penafian di dalam hadis-hadis atau disebutkan dalam hadis bahwa uban Rasulullah tidak lebih dari 11 dan sebagainya, penentuan semacam itu yang ingin disampaikan apa? Yang ingin disampaikan adalah uban pada kepala atau jenggot Rasulullah tidak banyak, bukan tidak ada sama sekali. Artinya uban pada beliau ada, cuma tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Wasababu qillati syaibihi sallallahu alaihi wasallam annahu zainun. Sebab sedikitnya uban pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan uban tersebut merupakan suatu keaiban, suatu kekurangan pada seorang laki-laki. Kenapa? Li'annan nisa yakrahnahu ghaliban. Karena biasanya perempuan tidak senang, tidak menyukai laki-laki yang telah beruban. Waman kariha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an kafar. Adapun orang yang membenci sesuatu yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah kufur. Karena semua yang ada pada Rasulullah itu adalah hadis yang wajib kita imani dan tidak boleh kita pungkiri, apalagi kita benci. Wa min sama sahha an Anas wa lam yashinhullahu bisyaibi. Oleh karena itu, sahihlah hadis yang diriwayatkan daripada Anas, dan Allah tidak menjadikan aib bagi baginda Rasul berupa uban. Artinya tidak banyak uban pada beliau. Wal muradu annahu syainun indaman yakrahuhu la mutlaqan. Namun yang dimaksud adalah uban itu menjadi aib bagi orang yang membencinya saja, bukan secara global. Wala yunafi khabar anna syaiba waqarun wa nurun. Oleh karena itu tidak ternafi, tidak terbantahkan hadis yang menjelaskan bahwa sesungguhnya uban itu merupakan kewibawaan dan cahaya kelak di yaumil kiamat. Rasulullah
Sanjungan